Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang menyaksikan video ini, izinkan kami menyampaikan sedikit mukaddimah atas keberadaan channel kami ini, channel Islam Agama Paling Logis. Channel ini kami buat untuk sarana dakwah. Di sini poin yang ingin kami paparkan adalah seputar Islam dikaitkan dengan logika ya. Untuk itu kami akan membuat rangkaian video dengan berbagai hal yang menunjukkan satu hal, bahwa Islamlah agama yang paling logis, yang maknanya paling terterima oleh akal manusia. Tujuannya terutama kepada kalangan umat Islam sendiri agar lebih yakin akan kebenaran Islam, karena bukti Islam itu agama paling fitrah, agama yang paling terterima akal manusia. Di sini tidak ada maksud untuk menghujat agama lainnya ya. Hanya saja ya akan ada beberapa hal tentunya nantinya di mana akan disampaikan perbandingan kelogisan itu antara Islam dengan agama-agama lainnya. Bagi pemeluk agama lain, jika nonton video ini ya anggap saja ini hanya sebagai bahan ilmiah, bahan pemikiran, bahan renungan. Karena dalam Islam itu ada prinsip la ikraha fid din ya. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk memeluk agama Islam. Semuanya diserahkan kepada keputusan masing-masing secara sukarela, apakah tetap mempertahankan agamanya semula atau berpindah. Yang kerennya saat ini sering disebut sebagai login ke Islam. Jadi tidak perlu ada komentar permusuhan dan perkataan-perkataan yang buruk pada video kami ini. Edisi pertama ini yang kami jadikan bukti agama Islam adalah agama paling logis adalah dengan melihat fakta yang semua bisa mencarinya atau mungkin sudah pada tahu bahwa saat ini Islam telah menjadi agama yang paling pesat pertumbuhan atau pertambahan pemeluknya. Bukan cuma di satu negara, tapi di seluruh dunia. Dengan mudah kita bisa dapatkan berita-berita seputar ini ya, tentang kepesatan perkembangan jumlah pemeluk agama Islam saat ini. Kita ambil saja salah satunya yang ini ya, yang diberitakan oleh kompas.com dengan judul "Ini agama dengan perkembangan paling pesat di dunia". Coba kita perhatikan grafik yang ditampilkan ini. Grafik ini perkembangan dari tahun 2010 sampai prediksi di tahun 2060. Ini grafik yang dikeluarkan oleh PAW Research. Terlihat grafik teratas adalah agama Nasrani ya, yang memang dia tetap meningkat ya. Dan kemudian di bawahnya, grafik di bawahnya itu adalah grafiknya peningkatan pemeluk agama Islam. Nah, dengan singkat saja kita bisa melihat ya sangat jelas bahwa garis grafik peningkatan jumlah pemeluk agama Islam itu naiknya itu jauh lebih tajam ya. Kita coba baca sebagian beritanya. PAW Research Center di Amerika membuat kajian tentang perkembangan agama-agama di dunia. Kajian mereka terkait perkembangan agama-agama besar di dunia selama 40 tahun ke depan ya, maksudnya sampai 40 tahun ke depan. Dalam kajian tersebut, agama yang paling banyak pemeluknya 40 tahun ke depan itu adalah di sini adalah Islam dan Kristen. Islam menjadi agama yang paling besar perkembangannya mulai dari 1,6 miliar di tahun 2010 menjadi 2,76 miliar pemeluknya di tahun 2050. Dengan begitu pemeluk Islam akan menjadi 1/3 jumlah populasi dunia. Untuk Kristen, pertumbuhannya sebelumnya diperkirakan juga akan besar ya. Namun ternyata tidak melebihi pertumbuhan dari Islam. Ini bisa kita lihat tadi dari garis grafik tadi ya. Kajian PAW mencatat jumlah pemeluk Kristen tumbuh dari 2,17 miliar di tahun 2010 menjadi 2,92 miliar di tahun 2050. Nah, ini juga hampir 30% jumlah populasi dunia. Maka dengan begitu di tahun 2050 akan ada ya penganut
Kristen 30% dan penganut Islam sepertiga, 30% juga lebih ya. Akan ada berarti 60% atau 6 dari 10 orang di dunia ini yang akan memeluk agama Islam atau Kristen. Atau juga ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah jumlah pemeluk Islam dan Kristen akan sama jumlahnya. Kita lihat coba ke berita lain dari hidayatullah.com ya, dengan judul jadi agama dengan pertumbuhan paling cepat, populasi umat Islam dunia kini lebih dari 2 miliar. Kita bacakan isi beritanya, hidayatullah.com. Populasi umat Islam di dunia diperkirakan telah mencapai 2 miliar 6.931.770 jiwa pada pekan ini menurut perhitungan website Global Muslim Population. Jumlah tersebut membuat umat Islam mewakili lebih dari 25% populasi dunia yang jumlahnya 8 miliar ya. Laporan itu juga menyebut bahwa Islam adalah agama terbesar di dunia setelah Kristen. Islam adalah agama resmi di 26 negara Asia dan Afrika, kata laporan itu, menambahkan bahwa meski jumlahnya di bawah Kristen, Islam merupakan agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sebuah laporan tahun 2017 oleh PEW Research Center menunjukkan bahwa umat Islam adalah kelompok agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, memproyeksikan Islam akan mengalahkan Kristen sebagai agama terbesar di dunia. Muslim akan tumbuh lebih dari 2 kali lebih cepat dari keseluruhan populasi dunia antara tahun 2015 dan 2060. Dan pada paruh kedua abad ini kemungkinan besar sudah akan melampaui umat Kristen sebagai kelompok agama terbesar di dunia, kata laporan tersebut. Terus, apa hubungannya peningkatan pemeluk Islam sebagai bukti Islam adalah agama paling logis? Begini kira-kira penjelasannya, para pemirsa ya. Saat ini umat manusia di seluruh dunia dengan sudah mendapatkan pendidikan yang merata dengan semakin baik, membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah lagi menerima apapun dengan begitu saja. Sikap kritis dan hanya mau menerima sesuatu jika mereka yakini itu benar semakin kuat dalam diri umat manusia saat ini. Begitu juga dalam beragama. Agama yang tidak bisa memuaskan akal mereka akan cenderung mereka ragukan dan bahkan akan mereka tinggalkan tanpa ada rasa takut atau segan. Maka dengan kondisi seperti ini, kelogisan suatu agama itu akan diuji oleh pemeluknya sendiri dan juga oleh pemeluk agama lain sebagai bahan pertimbangan dengan agamanya sendiri. Bisa kita asumsikan semakin mampu satu agama menjawab segala kekritisan akal manusia dan memuaskan akal manusia, maka dipastikan pemeluk dari agama tersebut akan meningkat pesat. Ada kemudian fenomena lain, yaitu meningkatnya mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan atau yang kita kenal dengan istilah ateis. Mereka ini tidak mungkin datang dari generasi pendahulu yang ateis juga. Pasti mereka atau setidaknya orang tua mereka dulunya adalah orang yang masih beragama. Namun ketika akal mereka tidak terpuaskan dengan ajaran agamanya, mereka mulai meragukan kebenaran agamanya dan akhirnya meninggalkan agamanya dan beralih jadi orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Jika kita kembali kepada grafik jumlah populasi penganut agama yang ini ya, terlihat populasi mereka yang ateis ini bukan berasal dari kalangan Muslim. Di seluruh negeri berpenduduk mayoritas Muslim, ateis ini hampir tidak mengalami perkembangan. Ateis ini paling cepat justru meningkatnya di Barat, di Eropa dan Amerika, yang mereka itu adalah wilayah-wilayah yang mayoritas Nasrani. Coba kita perhatikan data ini. Pada tahun 1980 jumlah pemeluk Kristen, ini dia data di Eropa ya. Di Eropa mencapai 442.310.964 jiwa. Sementara ateis waktu itu di tahun 1980 itu 75.310.690 jiwa. Muslimnya 13.443.750
959. Nah, kemudian di bawah ada data di tahun 2023. Populasi Kristen di Eropa justru menurun menjadi 396.595.788 ya. Berkurang 46 jutaan. Dan kemudian ateis meningkat pesat menjadi 186.070.788 jiwa. Bertambah 111 jutaan. Sementara jumlah muslim meningkat jadi 33.090.645 jiwa yang bertambah sekitar 20 jutaan. Pertambahan pemeluk Islam di sebagian besar ini memang dikarenakan faktor pesatnya pertambahan keturunan penduduk muslim dan juga faktor bertambahnya imigran muslim di Eropa. Memang ada juga terjadi gelombang mu'alaf di Eropa ya, dari agama-agama lain termasuk dari Nasrani yang kemudian login ke Islam ya. Tapi mungkin tidak sampai 25% dari 20 juta pertambahan itu ya. Nah, mungkin sekitar paling tinggi saya rasa itu sekitar 5 jutaan ya. Jika mereka yang berpindah agama dari Kristen ke Islam, kita perkirakan saja sekitar 5 jutaan di periode ini, terus kemana perginya penganut Kristen yang berkurang 46 juta? Ya, yang dikurangi tadi yang kita perkirakan masuk ke Islam 5 juta, berarti ada 41 juta lagi. Tidak ada kemungkinan lain lagi selain mereka itu telah berubah menjadi ateis. Data ini diperkuat dengan banyaknya gereja di Eropa yang tutup, yang menandakan jamaahnya tidak ada lagi. Gereja pada berubah jadi kafe, supermarket, perpustakaan, bahkan jadi masjid. Ini menunjukkan ada masalah dalam ajaran agama ini yang membuat penganutnya meninggalkan agamanya dan memilih jadi ateis atau pindah agama ke agama lainnya. Begitu juga dengan agama lainnya seperti Yahudi, Hindu, Buddha ya. Grafik mereka ya, hampir stagnan. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah mayoritas Hindu, Yahudi, Buddha ini juga terus bertambah. Itu menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, sebagian dari mereka jadi ateis seperti fenomena di Jepang yang telah menjadi negara di Asia yang paling nomor 2 ya. Nah, nomor 2 di Asia yang paling banyak warganya yang ateis. Setelah Cina tentunya. Begitu juga dengan Korea Selatan atau sebagian lainnya pindah ke agama lainnya. Di sini terlihat hanya Islam yang tidak terkena dampak ini ya. Di saat manusia sudah semakin kritis karena sudah terdidik, Islam justru semakin melonjak penganutnya. Pelonjakan ini tidak hanya terjadi di negeri-negeri yang sudah mayoritas muslim saja. Pelonjakan ini juga terlihat dengan nyata di Eropa dan juga di benua Amerika. Semua ini menunjukkan dan membuktikan satu hal, Islam itu adalah agama yang paling logis sehingga bisa menjawab kekritisan manusia, mampu memuaskan akal manusia dan menenteramkan hati mereka ketika mereka memeluk agama Islam. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita saat ini adalah seorang muslim karena agama yang kita anut ini adalah agama yang paling logis yang bisa menjawab seluruh pertanyaan manusia ya, akan segala hal, akan kehidupan, akan kemudian masalah ketuhanan ya, dan kemudian itu memuaskan akal manusia. Benarlah firman Allah itu, ya, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin ya. Kebenaran itu hanyalah yang datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang meragukan kebenaran itu. Maksudnya kebenaran itu adalah kebenaran Islam. Dan ini sudah terbuktikan dengan mampunya Islam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang segala hal. Nah, itu menunjukkan kebenaran Islam itu. Semoga video perdana kami ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita pada agama kita, Islam. Jika suka dengan video kami ini, silahkan like dan komen.
dan juga subscribe serta tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan video-video kami berikutnya. Dukung terus channel ini guys. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.